Bab 16. Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu memanggilku? Pada saat ini, ponsel King Ya tiba-tiba berdering, dan Yehua segera mengguncang King Ya, ponselmu berdering. Yehua belum pernah melihat wanita yang menyebalkan seperti itu sebelumnya, dia tiba-tiba menyesali keputusannya malam itu. Mengangkat telepon dan melihatnya, dia melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal dan langsung menutup telepon. Namun, dia tidak menyangka teleponnya akan berdering lagi. Yehua menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia merasa hampir gila. Segera, dia menjawab panggilan telepon itu. King Ya, apakah kamu tidur? Long Aotian bertanya dengan lembut. Yehua menjawab dengan wajah kaku dan dingin, dia sedang tidur. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Long Aotian yang berada jauh di High Ocean City tercengang. Melihat teleponnya, dia menggaruk rambutnya. Itu adalah seorang pria yang mengangkat telepon tadi. Sekarang baru pukul 11 malam, itu pasti seseorang yang dia sewa untuk bertindak sebagai pacarnya, itu pasti, haha. Setelah duduk diam beberapa saat, Long Aotian bergegas keluar dan melaju menuju kota Longan di larut malam. Setelah menunggu beberapa saat, Yehua akhirnya merasa sedikit mengantuk, dan dia tanpa tergesa-gesa berbaring di tempat tidur. Pada akhirnya, tepat saat dia hendak tidur, King Ya tiba-tiba berbalik dan benar-benar menggunakan kakinya untuk menekannya. Tangan wanita ini bahkan memelukku juga. Terlebih lagi, kepalanya benar-benar bersandar di dadaku, dan yang terpenting adalah dia bahkan meneteskan air liur juga. Aku benar-benar ingin menggunakan sihir dan kembali ke sebulan yang lalu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Namun setelah memikirkannya, lupakan saja. Mengusap perut King Ya yang rata dan merasakan pembuluh darah yang familiar itu, suasana hati Yehua yang gelisah menjadi tenang. King Ya yang sedang bermimpi kembali menghela napas pelan. Yehua benar-benar ingin berteriak, kepalamu. Kamu sudah selesai atau belum? Kenapa aku tidak melihatmu pada malam itu? Oh, benar juga, dia pingsan pada akhirnya pada malam itu. Yehua, aku ingin menghajar kepala babimu ini sampai babak belur. King Ya yang sedang tertidur lelap bergumam. Wajah Yehua muram. Aku benar-benar ingin menendang wanita ini hingga terbangun, lupakan air liurnya yang menetes, tetapi dia bahkan berbicara dalam tidurnya juga. Mendengarkan kutukan yang tak terhitung jumlahnya, Yehua perlahan tertidur. Matahari perlahan terbit dari timur, dan sinar keemasannya menyinari bumi. King Ya bagaikan gurita yang memeluk Yehua tanpa ada gambaran sama sekali. Sebenarnya, dia punya kebiasaan memeluk boneka saat tidur, termasuk tipe orang yang tidak punya rasa aman. Dering. Telepon itu tiba-tiba berdering. Alis Yehua berkerut. Biasanya teleponku mati di malam hari. Telepon yang berdering sekarang ini pasti milik wanita ini. Ponselmu berdering. Teriak Yehua dengan suara berat. King Ya mendongak dengan bingung, mengulurkan tangannya dan mengangkat telepon. Siapa itu? Menelepon di pagi hari. King Ya, ini aku, Aotian. Long Aotian mengendarai mobil dan bergegas karena dia ingin tahu apakah itu nyata atau palsu. Yehua berkata dengan tidak senang, lain kali saat kamu tidur, ingatlah untuk mematikan teleponmu. Baiklah, kamu memang bertele-tele. King Ya berkata dengan tidak sabar, dan segera menutup telepon, lalu mematikan telepon, dan kembali melanjutkan tidurnya. Long Aotian yang sedang duduk di dalam mobil tercengang, suara pria ini sama dengan suara dari kemarin malam. Mungkinkah mereka benar-benar tidur bersama? Ini tidak mungkin, aku, Long Aotian, bagaimanapun juga, adalah seorang dokter abadi yang tiada taraf. Bagaimana mungkin wanita yang telah kupilih ditiduri oleh pria lain? Ini tidak mungkin. Kemarahan yang luar biasa menyebabkan roda kemudi menjadi cacat, dan wajah biasa Long Aotian menjadi semakin bengkok dan tampak jahat. King Ya, jika kamu berani melakukan sesuatu yang mengecewakanku, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Di sisi lain, Yehua sudah tidak mengantuk lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, sampai jam berapa kamu ingin tidur? King Ya mengernyitkan alisnya, lalu segera mengangkat kepalanya, dengan ekspresi panik di wajahnya. Mengapa aku berbaring di pelukannya? Aku pasti telah ditarik ke dalam pelukannya olehnya. Apa yang kau lakukan padaku? King Ya berkata dengan malu-malu dan marah. Yehua mencibir dan menunjuk piyamannya sendiri, lihat apa yang telah kau lakukan.
Menjijikkan sekali, air liurmu benar-benar menetes sampai ke dadamu, kata King Ya dengan wajah penuh penghinaan. Ye Hua tahu bahwa wanita ini tidak akan mengakuinya. Untungnya, aku mencatatnya sebelum tidur. Ketika King Ya melihat posisi tidurnya dan suara-suara menggoda yang dikeluarkannya, seluruh tubuhnya langsung merasa tidak enak. Setelah memikirkannya cukup lama, dia berkata, "Dasar mesum, kau benar-benar merekam videoku secara diam-diam. Malam ini saat kau tidur, menjauhlah sedikit dariku," kata Ye Hua dengan suara berat. King Ya sama sekali tidak menyukai sikap Ye Hua ini. Semakin Ye Hua bersikap seperti ini, semakin tegas dan jujur King Ya tentang hal itu. "Aku hanya akan memelukmu saat aku tidur, bagaimana dengan itu? Kamu adalah suamiku, apa salahnya aku bersandar padamu?" Ye Hua tiba-tiba teringat sesuatu dan tertawa ringan. Ketika King Ya melihat senyum Ye Hua, dia langsung merasa tidak senang, dia pasti sedang mengejekku. "Apa yang kau tertawakan? Jangan sembunyikan," teriak King Ya. "Menertawakanmu? Apa yang kau tertawakan dariku? Apa yang bisa ditertawakan?" King Ya menegakkan tubuhnya, dan sosoknya yang angkuh segera muncul. Dia tidak terlalu mempermasalahkannya, lagi pula, mereka berdua bahkan memiliki hubungan yang sangat intim. Terlebih lagi, mereka adalah suami istri saat ini, meskipun ada sedikit perasaan meniru identitas mereka sebagai suami istri. Sudut mulut Ye Hua terangkat saat dia menatap King Ya. Tubuh King Ya bergetar, dia merasa sesuatu yang buruk akan datang. "Apakah kamu ingat malam itu?" "Malam itu," King Ya bergumam, lalu segera mengingatnya. "Kamu tidak tahu malu." Ye Hua tertawa lagi, "Apakah kamu masih ingat dengan panggilanmu padaku malam itu?" King Ya membalik-balik ingatannya. "Pikiranku kacau pada malam itu, aku memanggilnya apa? Aku memanggilnya apa?" Seketika, wajah King Ya berubah drastis, dan wajahnya semerah tomat. "Aku melarangmu mengatakannya. Kau sudah mengingatnya." Melihat ekspresi panik King Ya, Ye Hua ingin mengatakan bahwa dia merasa sangat hebat. "Bukankah kau sangat suka bersikap keras kepala? Aku melarangmu mengatakannya. Ketika seseorang sedang bersemangat, dia meneleponku." Saat Ye Hua hendak mengatakannya, mulutnya langsung ditutup oleh King Ya. "Aku akan melawanmu sampai mati." 1 jam kemudian, mereka berdua duduk di sebuah kios penjual untuk sarapan. Sudut mulut Ye Hua sedikit terangkat, sedangkan sudut mulut King Ya turun, dan wajah mungilnya yang cantik memerah. Sepertinya Ye Hua memenangkan kontes pagi ini. "Yutiao-nya terlalu panjang, sobek saja menjadi 3 bagian," kata Ye Hua ringan. Yutiao pada dasarnya berupa adonan panjang yang digoreng. King Ya baru saja akan membalas, tetapi ketika dia melihat seringai di bibir Ye Hua, dia langsung menyerah. Mengambil buah talas itu dengan tangannya yang halus, dia menarik buah talas itu dengan kedua tangannya. Para lelaki yang ada di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, saat mereka melihat King Ya menarik buah Yutiao, seluruh tubuh mereka menggigil, wanita ini sudah terlalu ganas. "Kau terlihat seperti wanita yang sedang bersedih sekarang." Ye Hua mengambil ubi jalar, menaruhnya ke dalam bubur dan mengaduknya sebentar. "Rasanya lumayan." King Ya mendengus, "Ini semua karenamu. Kamu tidak mungkin meneriakkannya." "Kau," wajah King Ya yang cantik memerah lagi. Bajingan ini, terus berpegang teguh pada sejarah hitamku dan tidak melepaskannya, dia benar-benar bajingan. Ye Hua dengan elegan meminum buburnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kamu patuh, aku tidak bisa menyebutkannya." "Kau benar-benar bajingan." King Ya memarahi dengan suara rendah. "Kamu tidak patuh lagi. Mengapa aku harus patuh padamu?" "Karena kamu memanggilku." "Jangan katakan itu." King Ya segera menutup mulut Ye Hua lagi, menyebabkan semua pria di sekitarnya merasa cemburu pada Ye Hua. Ye Hua mengernyitkan alisnya dan wanita itu segera menarik kembali tangannya. King Ya selalu bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia harus takut pada Ye Hua, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia selalu merasa bahwa Ye Hua itu angkuh dan pendiam. Meskipun dia pernah mengejeknya tentang hal itu sebelumnya, lembaga kewanitaannya mengatakan kepadanya bahwa, sikap angkuh dan pendiamnya ini adalah hal yang normal. Bab 17-2 bawahan. Selama kamu tidak meminta sesuatu yang terlalu berlebihan, aku akan mendengarkanmu. Pada akhirnya, King Ya tetap menyerah pada Ye Hua. Aku akan mengalah padanya untuk sementara waktu, ketika saatnya tiba di mana aku mengetahui masa lalunya yang kelam, aku akan membiarkan dia merasakan apa yang kulakukan.
Yehua sangat puas saat dia menganggukkan kepalanya, kamu membuat sedikit kemajuan. Qingya mendengus, ingin segera mengambil semangkuk bubur di tangannya dan mengoleskannya ke wajah yang sempurna itu. Setelah sarapan, ayo kita pergi membeli beberapa hadiah, lalu pergi ke rumahku untuk makan siang. Qingya cemberut dan berkata. Yehua tidak menentang dan berkata dengan ringan, Qingya mengira Yehua akan mengatakan hal-hal aneh, dan tidak menyangka dia akan setuju semudah itu. Sepertinya dia juga tidak setidak masuk akal itu, dia justru mencari hal-hal yang bisa dilakukan karena dia tidak punya kegiatan. Aku harap tidak ada yang salah hari ini. Ketika memasuki desa, Anda harus mengikuti adat istiadat setempat, Yehua mengerti itu. Ketika bertemu dengan keluarga wanita, hadiah harus dibeli. Namun, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang sanggup menerima hadiah dariku, apalagi makan bersamaku. Bisa makan bersamaku, itu adalah berkah bagi mereka. Sama seperti wanita ini, bisa mengandung anakku, itu adalah hal yang paling berharga yang bisa dibanggakannya, semua wanita di dunia ini pasti iri padanya. Setelah membeli beberapa tembakau, alkohol, dan produk perawatan kesehatan, mereka berdua kembali ke leisure bar. Qingya berada di ruangan itu untuk memilih pakaian yang akan dikenakannya. Dia pasti harus berdandan dengan cantik. Meskipun dia sudah sangat cantik, wanita mana yang tidak ingin mereka menjadi lebih cantik lagi. Sedangkan untuk Yehua, dia masih mengenakan setelan koboi seperti biasa. Tidak peduli kapanpun dia keluar, dia akan mengenakan setelan koboi hitam. Hal ini tidak akan berubah, bahkan jika musim panas sangat panas. Berdiri di meja bar, Yehua meracik segelas alkohol untuk dirinya sendiri. Alkohol dan tembakau di dunia ini memang hal yang baik. Jika aku harus memberi peringkat, alkohol akan menjadi nomor 1, tembakau akan menjadi nomor 2, dan wanita akan dengan susah payah menjadi setidaknya nomor 3 kurasa. Guk, 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 Lai Gu tiba-tiba muncul dan menggonggong beberapa kali ke arah Yehua. Terjemahan bahasa Inggris, Yang Mulia, saya sudah menyelidiki semuanya, pembunuhnya adalah anggota organisasi pembunuh bayaran internasional. Saya mempertanyakan jiwanya melalui penyiksaan dan menemukan bahwa dia hanya menerima misi untuk membunuh nyonya. Jika Anda ingin menyelidikinya lebih lanjut, saya harus pergi ke markas besar mereka di London. Yehua dengan ringan menyesap hujan mawar yang dia campur dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu menyelidiki, bunuh mereka semua. Guk, guk, guk. Terjemahan bahasa Inggris, Yang Mulia, saya masih punya kencan malam ini. Bagaimana kalau Anda meminta Wei Chang saja yang pergi? Sudah lama sekali dia tidak makan dengan baik. Yehua menyipitkan matanya dan menatap Lai Gu, kamu masih main-main dengan selebriti wanita itu. Lai Gu segera menggelengkan kepala anjingnya, lalu duduk di lantai dengan patuh dan menjulurkan lidahnya. Seekor naga kerangka bertindak seperti ini, sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Yehua menghela nafas ringan, Wei Chang. Kekosongan itu tiba-tiba terdistorsi dan sosok Wei Chang berjalan keluar dengan santai. Berlutut dengan salah satu lututnya, dan meletakkan tangan kanannya di dadanya, dia berteriak dengan hormat, Yang Mulia. Lai Gu bilang kau sudah lama tidak merasa puas. Yehua menyalakan sebatang rokok. Di antara asap, tatapan dinginnya menatap bawahannya sendiri. Wei Chang berkata dengan suara berat, Yang Mulia, Anda mengatakan bahwa kita harus bersikap seperti manusia, jadi bawahan tidak berani makan terlalu banyak. Lai Gu membiarkanmu makan sepuasnya. Ada organisasi pembunuh bayaran di London, pergilah dan selesaikan masalah ini. Yehua berkata dengan dingin. Saat ini, dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang itu. Wei Chang agak melankolis dan tidak menjawab dengan lugas. Apa itu, Yang Mulia? Apakah Anda akan mengganti biaya tiket pesawat ke London dan kembali ke kota Longan? Ledakan. Gelas anggur di tangan Yehua langsung pecah. Wanita itu sudah cukup menyebalkan, dan sekarang dua bawahanku ini berani menentang perintahku. Sepertinya kalian berdua ingin memberontak padaku ya. Pupil mata Yehua tiba-tiba memerah, tampak seperti menyihir. Namun, ini juga merupakan gejala tepat sebelum Yehua marah. Bawahan tidak berani. Guk, guk, guk. Terjemahan Kekaisaran, bawahan tidak berani. 1 jam lagi, jika organisasi pembunuh bayaran itu tidak dimusnahkan, aku akan memusnahkan kalian berdua. Yehua mengibaskan tangannya. Apa yang tidak terlihat dianggap bersih.
Sepertinya keputusanku salah, menjadi seperti manusia akan menyebabkan seseorang memberontak. Dulu, tidak mungkin mereka akan menentang perintahku. Mungkin juga karena emosiku menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lai Gu dan Wei Chang terlempar sampai ke Samudra Pasifik dan keduanya kini basah kuyup dalam air laut. Guk, guk, guk. Terjemahan dari bahasa Inggris, Monster Rakus. Kau benar-benar menolak hal baik seperti itu. Wei Chang berkata tanpa daya, Yang Mulia berkata bahwa kita harus lebih seperti manusia. Saya baru saja membaca sebuah novel, dan tokoh utama dalam novel itu berbicara seperti ini kepada bosnya. Guk, 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 guk. Terjemahan dari bahasa Inggris, cepat atau lambat, kau akan hancur karena novel itu. Kau bahkan hampir melibatkanku tadi. Kenapa kamu tidak pergi? Bukankah kamu paling suka melakukan hal seperti ini di masa lalu? Wei Chang bertanya dengan heran. Menggeledah rumah dan membasmi keluarga adalah hal favorit Lai Gu. Jumlah orang yang tewas di tangannya tidak terhitung, terutama wanita. Guk, guk, guk. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, selebriti kecil itu mengundang saya untuk pergi panjat tebing hari ini. Aku menduga pasti ada gua di dalam gunung itu. Wei Chang berkata dengan acuh tak acuh saat tubuhnya perlahan melayang. Seragam penjaga keamanan yang basah segera menjadi kering. Guk, guk, guk. Terjemahan Kekaisaran, bagaimana kamu tahu itu? Wei Chang memutar matanya, jika tidak ada gua di sana, apakah kamu akan repot-repot pergi ke sana? Setelah selesai berbicara, sebuah lubang hitam muncul di depan Wei Chang sekali lagi. Setelah Wei Chang melangkah ke dalam lubang hitam itu, dia menghilang sepenuhnya. Guk, guk, guk. Terjemahan Kekaisaran, Monster Rakus. Kau benar-benar tidak mengantarku ke tujuanku, aku akan terlambat untuk kencanku. Lai Gu melolong sedih, lalu berenang santai di atas air laut. Namun, tiba-tiba muncul sosok hitam besar di bawah Lai Gu, seekor paus besar membuka mulutnya yang besar dan menelan Lai Gu beserta ikan-ikan lainnya, lalu tenggelam ke dasar laut. Permukaan lautan kembali menjadi damai, namun paus besar yang berada di dasar laut itu agak aneh. Nampaknya ia merasakan kesakitan yang amat sangat ketika noda darah terus-menerus keluar dari mulutnya yang besar, menarik perhatian banyak sekali hiu putih besar. Pop, di kedua sisi paus besar itu, dua sayap tulang besar tiba-tiba terentang. Ketika sayap tulang itu terentang, masing-masing sayapnya panjangnya beberapa ratus meter. Kemudian, kepala paus besar itu mulai terdistorsi. Dengan suara, bang, kepala paus besar itu meledak dan digantikan oleh kepala naga yang besar. Gading di dalam mulut kepala naga itu membuat rambut seseorang berdiri tegak, dan ekor naga itu menembus ekor paus besar itu. Ini seharusnya paus besar yang bisa terbang, bukan? Guk, guk, guk. Terjemahan Kekaisaran, sekarang jauh lebih cepat. Lai Gu tiba-tiba menyadari sesuatu, dia sudah terbiasa menggonggong sehingga setelah berubah kembali menjadi naga, dia masih menggonggong. Sepertinya tidak baik untuk terus menggonggong, kan? Jika kata-kata itu sampai keluar, betapa memalukannya bagiku. Raungan, raungan, raungan. Raungan seekor naga membentuk pusaran besar di dasar laut dan segera menyebar ke segala arah. Seekor paus besar yang memiliki sepasang sayap berenang bebas dan bahagia di dalam lautan. Namun, di dasar laut di arah lain, seekor naga emas kecil terlihat, dan saat ini ia sedang mengamati sekelilingnya dengan waspada. Beberapa saat, ia sedang menelan ikan, dan tiba-tiba, ia mendengar raungan naga yang menakutkan. Mungkinkah ada seseorang yang juga memiliki sistem menelan? Bagaimana mungkin? Dan peringkat sistemnya sebenarnya sudah setinggi ini. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal terlalu lama, lebih baik aku kembali ke sekolah, makan ikan kecil, dan mencari uang dulu. Di sisi lain bumi, di pinggiran kota London, ada sebuah kastil kuno di sana. Tempat ini adalah kediaman seorang baron. Tentu saja, ini hanya penampakan palsu. Ini sebenarnya adalah markas besar Purgatory Hitman. Secara internasional, itu juga merupakan organisasi pembunuh bayaran yang terkenal, terutama karena seorang pembunuh bayaran super muda muncul di organisasi ini sebelumnya, dan misi apapun yang telah diambilnya, ia memiliki tingkat penyelesaian 100%. Dikabarkan bahwa ia baru saja mencuci tangannya bersih dari menjadi pembunuh bayaran dan telah menghilang. Bab 18 itu semua adalah makanan lesat. Mengenakan seragam penjaga keamanan biru muda,
Wei Chang tiba di gerbang kastil dan dengan sopan mengulurkan tangannya untuk mengetuk gerbang. Ketuk, ketuk, ketuk. Harus dikatakan bahwa, keberuntungan Wei Chang cukup baik karena kebetulan hari ini adalah tanggal di mana organisasi pembunuh bayaran akan mengadakan pertemuan rutin mereka. Saat ini, mereka sedang membahas tentang misi di kota Longan kemarin. Jauh di dalam istana, 10 petinggi sedang berdiskusi serius. Pakaian mereka sesuai dengan acaranya, hanya dengan melihat sekilas saja orang akan tahu bahwa mereka adalah para elit dari kelas atas. Darah dingin adalah pembunuh bayaran S-Rank kita, bagaimana mungkin dia bisa gagal? Saya tidak tahu. Saya rasa kita harus mengesampingkan permintaan ini untuk saat ini. Tiongkok bukan tempat yang baik. Jika Kaisar masih di sini, dia pasti akan menentang misi kali ini. Lagi pula, si berdarah dingin juga teman Kaisar. Kaisar sudah pergi, tidak perlu membicarakannya. Wei Chang berdiri di luar gerbang dan mengetuk selama 1 menit penuh, dan tidak seorang pun benar-benar datang untuk membuka gerbang. Merasa sedikit tidak sabar, Wei Chang tiba-tiba menembakkan cahaya hitam dari ujung jarinya. Cahaya hitam itu melesat ke langit dan berhenti pada ketinggian 100 meter di atas tanah. Ketika berhenti, cahaya itu membentuk payung hitam dan menyelimuti kastil di dalamnya. Ledakan, suara tembakan terdengar, dan peluru kuning berkilau ditembakkan ke arah kepala Wei Chang. Namun, sebelum peluru itu mencapai kepala Wei Chang, peluru itu dihentikan oleh cahaya hitam yang tak berwujud dan jatuh ke tanah tanpa daya. Wei Chang menatap penembak jitu yang berada di puncak menara dan mengulurkan telapak tangannya. Tidak ada ledakan hebat sama sekali, dan sebaliknya, lengan Wei Chang berubah dan berubah menjadi zat tak dikenal yang memiliki mulut besar. Penembak jitu yang berada di puncak menara tercengang, monster apa ini? Pada saat kebingungan itu, monster yang hanya memiliki mulut itu sudah muncul di hadapan penembak jitu itu. Diikuti dengan terbukanya mulut itu, deretan gigi tajam yang menakutkan dan benang-benang cairan lengket dapat terlihat. Tanpa menunggu penembak jitu itu menjerit, mulut besar yang jahat itu sudah membungkus kepala penembak jitu itu, dan seperti ular, ia langsung menelan penembak jitu itu. Lengan yang sangat panjang itu seperti tenggorokan, dan benda yang membengkak yang bergerak di lengan yang sangat panjang itu adalah penembak jitu itu. Penembak jitu itu dipindahkan sampai ke bagian dalam tubuh Wei Chang. Menjilati bibirnya, mata Wei Chang berubah sepenuhnya menjadi hitam dan bergumam, rasa manusia masih menggoda seperti sebelumnya. Suara alarm tiba-tiba berbunyi dan semua petinggi yang ada di istana langsung terkejut. Ada apa? Apakah polisi kriminal internasional sudah datang? Tidak tahu, seharusnya ada sesuatu yang terjadi di luar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Akan selalu ada beberapa orang yang menganggap diri mereka hebat setiap tahun. Lanjutkan pertemuan ini. Wei Chang tertawa pelan, lalu merentangkan kedua lengannya. Kedua lengannya berubah dan membentuk monster mulut besar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap monster mulut besar tampaknya memiliki targetnya sendiri. Monster mulut besar yang tak terhitung jumlahnya itu menerobos masuk ke dalam kastil, dan kastil yang besar itu tampak seolah-olah diikat oleh gurita besar. Pemandangan itu menakutkan. Selanjutnya, dapat dilihat dengan jelas bahwa, di dalam setiap tenggorokan, ada benda membengkak yang bergerak ke arah bagian dalam tubuh Wei Chang. Bersendawa, ini benar-benar rasanya. Setelah beberapa tahun tidak mencicipinya, akhirnya aku mencicipinya lagi hari ini, kehormatannya sungguh baik hati. Suara alarm tiba-tiba menghilang dan para petinggi yang tengah mengadakan pertemuan di ruang rahasia semuanya menghela napas lega. Lihat, apa yang kukatakan tadi, ini hanya sekadar kentang goreng kecil saja. Yang lain tertawa. Hanya saja, di dalam istana, hanya mereka yang tersisa. Wei Chang, tentu saja, harus meletakkan hidangan utama di bagian terakhir. Menyatakan kematian mereka, ini adalah kebiasaan lama. Setelah membuka gerbang dan berjalan ke dalam istana, berbagai macam baju besi dan lukisan minyak terlihat di sana. Wei Chang dengan santai mengambil semua baju besi dan lukisan minyak itu, lalu berjalan menuju aula. Ketika Wei Chang tiba di tengah aula, dia berhenti, lalu menginjak tanah dengan kaki kanannya. Wei Chang segera jatuh ke bawah, menerobos segala jenis tanah campuran, dan tiba di ruang pertemuan tingkat terendah di ujung, lalu menatap ke 10 pria parubaya yang saat ini tengah mengadakan pertemuan. Ke-10 petinggi itu sedang berdiskusi tentang arah organisasi, ketika tiba-tiba, seseorang jatuh dari atas ruang rapat.
Orang yang jatuh itu adalah orang asing yang mengenakan seragam. Mereka yang mengerti bahasa Mandarin segera melihat ban lengan itu. Petugas keamanan, siapa kalian? Salah satu pria berdiri dan berteriak. Wei Chang berjalan ke arah mereka tanpa tergesa-gesa, dan beberapa pria sudah mengeluarkan senjatanya. Dentuman, dentum, dentum. Peluru itu sama sekali tidak dapat menembus tubuh Wei Chang, dan semua peluru mendarat di dekat kaki Wei Chang. Namaku Wei Chang. Aku Binge, salah satu dari 7 dosa yang berada di bawah perintah yang mulia, penguasa tertinggi. Bisa mati di bawah perintah penguasa tertinggi, itu adalah berkat kalian semua. Karena itu, tolong jangan melawan lagi. Wei Chang merentangkan kedua tangannya dan memasang wajah senang. Rasanya seperti aku kembali ke masa lalu, semua gambaran saat kita membantai semua orang tiba-tiba muncul kembali di pikiranku. Juga, kalimat-kalimat spesial itu, sudah lama sekali aku tidak membacanya, nada bicaraku tadi sepertinya ada yang kurang, haruskah aku membacakannya lagi? Omong kosong. Wei Chang melirik lelaki yang bicara itu, dan lengannya segera berubah menjadi monster bermulut besar dan menelan lelaki itu. 9 orang yang tersisa semuanya tercengang. Monster macam apa ini? Apakah ini film? Apakah benda ini alien? Lengan Wei Chang terlihat berubah lagi dan kali ini membentuk 9 monster mulut besar. Setiap monster mulut besar tergantung di atas kepala masing-masing dari 9 orang yang tersisa. Cairan kental seperti lem terlihat menetes keluar dari monster mulut besar dan menetes ke kepala orang yang ada di bawahnya. Kaisar tidak akan membiarkan. Ahahaha. Bahkan sebelum bisa menyelesaikan apa yang ingin mereka katakan, 9 orang yang tersisa langsung ditelan oleh monster mulut besar itu. Bersendawa. Wei Chang bersendawa. Meskipun tidak banyak, tapi aku tetap menikmatinya. Tidak yakin berapa lama aku harus menunggu untuk waktu berikutnya. Bagaimana dengan kaisar yang mereka bicarakan? Bersendawa, mungkin itu lelucon. Roh jahat, penyihir kematian. Sama seperti hari itu, seorang kerangka yang mengenakan jubah hitam bangkit dari tanah, kemudian setelah itu, berlutut di depan Wei Chang dan berkata, Tuan. Rapikan semuanya. Saya akan mematuhi perintah Tuan dengan sungguh-sungguh. Wei Chang dengan santai membuka lubang hitam dan kembali ke bar. Adapun sang penyihir maut, ia melayang ke langit dan membaca dengan mulutnya tanpa suara, lalu mengangkat tongkatnya, api neraka. Seketika, bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan membombardir kastil. Setelah pemboman, hanya sepotong besar tanah hangus yang tersisa. Kembali ke bar, Wei Chang tidak melihat Yehua. Wei Chang pertama-tama meletakkan lukisan cat minyak yang diambilnya dari istana dan menempelkannya di dinding bar, lalu setelah itu menghubungi Yehua. Saat ini, Yehua sedang duduk di mobil dan mendengarkan laporan Wei Chang. Melihat jam, 26 menit. Namun, ada cara lain agar masalah ini bisa ditangani. Cara Wei Chang menangani berbagai hal masih sama seperti dulu. Tunggu setelah aku kembali, aku harus mendidiknya dengan benar. Saat melakukan sesuatu, seseorang harus menggunakan otaknya. Orang yang mengemudikan mobil itu, tentu saja, King Ya. Wajah kecil yang tampak dingin itu tampak sedang marah sekarang. Orang ini benar-benar malas, bahkan tidak tahu cara mengendarai mobil, dan terlebih lagi membiarkan seorang wanita mengemudikan mobil untukmu, kau benar-benar bos besar. Yehua, bisakah kamu mencari waktu untuk mengambil SIM-mu? King Ya tak dapat menahan diri untuk berkata. Yehua membuka jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, kau hanya perlu tahu cara mengendarai mobil. Tapi nanti kalau perutku sudah besar, aku jadi kesulitan nyetir mobil. Kalau begitu, sewalah seorang supir. King Ya benar-benar terdiam. Pria ini tidak hanya malas, tetapi dia juga tidak punya ambisi. Hanya tahu cara menggodaku sepanjang hari, tunanganku itu bahkan tidak sesombong dia. King Ya, Yehua memanggil dengan ringan. Apa itu? Jangan harap aku akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan sebatang rokok. Namun setelah berhenti sejenak, dia menyimpan rokok itu. King Ya yang hendak marah, setelah melihat tindakan Yehua, mengatupkan mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Dengan King Ya yang mengemudikan mobil, mereka berdua menuju ke pinggiran kota. Di sebelah utara kota Longan, terdapat sebuah rumah bangsawan yang menempati area yang sangat luas. Beberapa orang penting di kota Longan tentu saja tahu siapa pemilik rumah bangsawan itu, keluarga King.
Keluarga yang memiliki sejarah panjang ini dikabarkan berada di puncak kejayaan pada masa dinasti Ming. Namun, ini hanyalah rumor dan tidak seorang pun dapat membuktikan apakah itu benar atau tidak. Bab 19 Aku akan memberikan perlindungan padamu. Namun yang dapat dipastikan adalah bahwa keluarga Qing sangat berkuasa saat ini. Di dalam negeri, keluarga Qing merupakan salah satu perusahaan besar terbaik. Sayangnya, tidak ada laki-laki di generasi keluarga Qing saat ini, hanya ada 2 perempuan. Meskipun bakat mereka cukup bagus, mereka tetaplah perempuan, dan di masa depan, mereka juga harus menikah. Karena itu, jika seseorang mampu menikahi wanita dari keluarga Qing, itu sama saja dengan menikah dengan harta yang melimpah dan menjadi sosok yang membuat pria lain iri. Ye Hua adalah pria yang mampu menikahi wanita dari keluarga Qing. Sayangnya, alasan dia menikahi orang lain adalah karena anak dalam perut orang itu, dan sama sekali tidak ada rasa kasih sayang yang berkembang. Udara di pinggiran kota jauh lebih segar, Ye Hua membuka jendela dan sedikit menyipitkan matanya. Keluargamu kaya sekali, bahkan sampai membangun jalan khusus, kata Ye Hua ringan. Qing Ye menghela napas, memiliki terlalu banyak uang juga mengkhawatirkan. Aku bisa sedikit membantu meredakan kekhawatiranmu, kata Ye Hua lemah. Ye Hua, apa kau benar-benar tidak merasa malu menggunakan uangku? Kau seorang pria, apa kau tidak tahu cara menghasilkan uang sendiri? Qing Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak menegur. Meskipun aku dapat mendukungnya sepanjang hidupnya, aku juga tidak ingin melihatnya tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ye Hua mengusap pelipisnya, nadanya masih setenang biasanya, bukannya aku tidak ingin menghasilkan uang, hanya saja menghasilkan uang adalah hal yang membosankan. Haha, bisakah kamu tidak bersikap tenang? Qing Ye, kau bertindak jauh lebih banyak daripada aku. Petik 2, petik 2. Tepat saat mereka berdua hendak bertengkar, sebuah Ferrari F12 merah melintas melewati mereka, menerbangkan sekumpulan daun pohon dalam perjalanannya, dan salah satu daun pohon bahkan jatuh ke bahu Ye Hua. Menurut kebiasaan Ye Hua 5 tahun yang lalu, Ye Hua pasti sudah menggunakan daun pohon yang jatuh ke bahunya untuk memotong mobil menjadi 2. Qing Ye mengernyitkan alisnya dan menatap Ferrari di depannya. Matanya yang indah berbinar saat dia menginjak pedal gas dengan ganas. Tidak masalah, Audi A8 memang ditujukan untuk penggunaan komersial, bagaimana mungkin bisa menandingi Ferrari F12. Dalam waktu singkat, pantat Ferrari F12 menghilang dari pandangan Qing Ye dan Qing Ye mengurangi kecepatan Audi A8-nya dengan enggan. Tunanganmu itu, Ye Hua bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, tapi ada seseorang yang lebih menyebalkan daripada pria itu. Ketertarikan Ye Hua tampaknya memuncak. Untuk bisa menjadi seseorang yang membuat Qing Ye kesal, orang itu pastilah orang yang berkarakter, bukan? Ceritakan padaku tentang orang itu. Dia adalah saudara perempuanku, yang memiliki ayah yang sama denganku tetapi tidak memiliki ibu, Qing Yutong. Qing Ye berkata dengan dingin, sepertinya hubungannya dengan saudara perempuannya ini tidak begitu baik. Namun, ketertarikan Ye Hua menjadi jauh lebih besar. Apakah itu selebriti, Qing Yutong? Nah, apakah ada orang lain dengan nama itu? Tunggu, ada yang tidak beres, jangan bilang kalau kamu tertarik padanya. Menurut pemahaman Qing Ye tentang Ye Hua, pria ini memang tidak tertarik pada wanita cantik pada umumnya. Ye Hua menganggukkan kepalanya, tentu saja aku tertarik padanya. Namun, Qing Yutong sendiri tidak datang ke barku, melainkan kakak perempuannya yang datang. Memikirkan hal ini, Ye Hua tertawa sekali. Inilah gunanya tidak mengendalikan banyak hal, di mana-mana penuh dengan kejutan dan hal-hal yang tak terduga. Lapisan es dingin langsung muncul di wajah Qing Ye saat dia berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah suamiku saat ini, jika kamu mengatakan bahwa kamu tertarik pada kakak iparmu tepat di hadapanku, aku rasa itu tidak pantas, kan? Apapun yang tidak pantas, gairah antara pria dan wanita adalah hal yang wajar. Jeritan, ban meninggalkan bekas hitam di tanah, dan wajah Qing Ye menjadi jauh lebih dingin. Dari ekspresinya, sepertinya dia ingin binasa bersama Ye Hua. Katakan sekali lagi, apakah kamu ingin bertengkar denganku lagi? Ye Hua bertanya dengan dingin. Kaulah yang ingin bertengkar, kau suamiku sekarang. Ye Hua tak kuasa menahan diri untuk mengambil sebatang rokok, lalu menyalakannya dan berkata, memang benar aku suamimu sekarang. Lalu,
Mengapa kamu masih mengatakan bahwa kamu tertarik pada saudara perempuanku? King Ya bertanya dengan marah. Aku tidak pernah memaksa orang lain, pada hari itu, kau juga yang bersedia melakukannya. Jika adikmu yang datang ke rumahku, aku tidak akan menolaknya. Ye Hua langsung menjelaskan semuanya. King Yutong adalah wanita yang cukup dikagumi Ye Hua. 5 tahun yang lalu, dia berubah dari figuran kecil, menjadi bintang internasional, dan Ye Hua menyaksikan seluruh prosesnya. Jika diubah ke duniaku sendiri, King Yutong akan menjadi eksistensi yang di masa depan akan menjadi penguasa wanita. Mendengar janji Ye Hua, King Ya menghela napas lega, tenang saja, dia tidak akan sepertiku dan membiarkanmu melahapnya. Bagaimana kalau itu terjadi? Aku akan memberikan perlindungan kepadamu. King Ya berkata dengan kejam. Haha, Ye Hua tertawa lebar. Meskipun wanita ini terkadang membuatku marah, tapi terkadang, dia juga tampak sangat, apalagi. Menggunakan bahasa manusia untuk mengatakannya, kurasa itu menggemaskan. Sebenarnya, lupakan saja, dia hanya bodoh saja. Kau masih berani tertawa. Aku akan melawanmu sampai mati. Sejujurnya, Ye Hua tidak pandai bertarung seperti ini. Menghadapi teknik mencubit King Ya, dia tidak punya cara untuk membalas sama sekali karena dia takut menyakiti anaknya sendiri. Ketika King Ya mengetahui bahwa Ye Hua tidak membalas, King Ya mulai bertindak berlebihan. Sudah cukup, Ye Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jangan bertindak terlalu jauh dan hentikan sekarang. King Ya mendengus dan mengendarai mobil menuju rumah besar yang ada di depan mereka. 2 orang penjaga keamanan berdiri di luar gerbang besi hitam. Hanya saja, seragam yang dikenakan kedua penjaga keamanan itu jauh lebih bermutu tinggi dibandingkan dengan seragam Wei Chang. Seragam yang dikenakan kedua penjaga keamanan itu setidaknya berkelas jas barat. Nona besar, King Ya berkata dengan dingin, buka gerbangnya. Kedua penjaga keamanan itu melihat King Ya memasuki rumah besar itu dengan bodoh. Setelah beberapa menit, mereka masih linglung. Nona besar tampaknya telah berubah. Salah satu dari mereka berkata dengan bodoh. Dia menjadi jauh lebih cantik dibandingkan dengan nona kedua. Namun, aku merasa bahwa nona kedua masih. Menaklukkan nona kedua pasti akan terasa sangat memuaskan, lagi pula, nona kedua adalah selebriti internasional saat ini. Memang, tidak perlu diperdebatkan soal sosok nona kedua. Namun, siapakah pria itu? Bukankah tunangan nona besar sudah datang? Saya merasa akan ada tontonan yang bagus untuk ditonton hari ini. Pria yang kita lihat di dalam mobil tadi tampaknya cukup tangguh. Ye Hua yang sedang duduk di dalam mobil tertawa sekali lagi, dia mendengar percakapan kedua orang penjaga keamanan itu. Kedua penjaga keamanan itu membandingkanmu dengan King Yutong. King Ya mendengus. Meskipun ketenaran kakakku sangat tinggi, tapi aku juga tidak bisa diremehkan. Gaya bangunan rumah besar itu condong ke gaya Eropa. Di pintu rumah, ada air mancur taman batu, memamerkan aura megah, dan di sampingnya, ada helikopter. Ferrari F12 dari sebelumnya sudah diparkir di satu sisi. Di dekat Ferrari F12, ada Rolls-Royce dan Bentley. Hanya saja, tepat di samping Bentley, Passat juga diparkir di sana, tampaknya agak menurunkan kualitas mobil di dekatnya. Ketika King Ya melihat Passat itu, alisnya berkerut. Aku tidak menyangka Long Aotian akan datang sepagi ini. Mobil ini bahkan mobil yang diberikan kepadanya oleh perusahaan, pria ini benar-benar gelisah ya. Kapan kamu akan mendapatkan mobil untukku? Ye Hua menutup pintu mobil dan berkata, bagaimanapun, aku hanya ingin melihat ekspresi King Ya saat dia marah, dia terlihat sangat bodoh saat dia marah. King Ya berkata dengan kesal, bukankah kartu itu ada padamu? Apapun yang ingin kau beli, pergilah dan beli sendiri. Tidak yakin berapa harga mobil termahal itu, kata Ye Hua dengan suara rendah. Dan King Ya hampir terkilir kakinya saat mendengar itu. Bajingan ini. Ye Hua, jangan main-main lagi, kita sudah di rumahku sekarang, kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan mulai sekarang. Baiklah, King Ya menghela napas. Semoga saja semuanya tidak kacau nanti. King Ya terlihat berjalan ke depan Ye Hua dan menggunakan kedua tangannya untuk merapikan kerah baju Ye Hua. Sampai dia merasa puas dengan penampilannya, dia kemudian memegang lengan Ye Hua dan berjalan menuju pintu. Sedangkan Ye Hua, alisnya sedikit berkerut. Baru saja, untuk sepersekian detik, rasanya sangat aneh,
rasanya seolah-olah aku tidak lagi merasa kesepian. Namun, perasaan ini berlalu dengan cepat. Melihat bangunan di hadapanku, bangunan itu agak mirip dengan istanaku. Namun, bangunan ini sedikit kurang memiliki aura yang keras, tidak berarti. Bab 20 Pertengkaran bukanlah hal yang luar biasa. Membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Yehua tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sebentar. Keluarga wanita ini bukan hanya keluarga kaya biasa, namun, hanya keluarga seperti ini yang bisa mendidik wanita seperti ini. Kalau tidak salah lihat, lantai ini seharusnya dari kayu cendana, di mana 1 meter persegi harganya beberapa ribu RMB. Untuk rumah sebesar itu, hanya lantainya saja sudah menghabiskan biaya yang cukup besar, belum termasuk perabotan lainnya, kalau dirupiahkan sekitar beberapa ratus ribu RMB, dan kalau dirupiahkan sekitar beberapa juta RMB. Keluargamu kaya sekali, kata Yehua acuh tak acuh. King Ya berkata dengan enteng, kurasa kami baik-baik saja. Wanita ini mulai sombong lagi, sepertinya saya tidak bisa memujinya. Nona besar, kau akhirnya kembali. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian pelayan terlihat berjalan mendekat sambil tersenyum. Ketika dia melihat Yehua, dia sedikit linglung, tetapi dengan cepat dia kembali tenang dan kembali seperti sebelumnya. King Ya memperlihatkan senyum tipis yang jarang terlihat, Paman Fu. Nona kedua dan Tuan Long sudah tiba, kata Paman Fu sambil tersenyum. King Ya menganggukkan kepalanya, mengeluarkan sepasang sandal wanita dari lemari sepatu dan dengan anggun melepas sepatu hak tingginya. Paman Fu menghela napas berulang kali. Nona besar itu tampak sedikit berbeda kali ini, dan tampaknya dia menjadi jauh lebih cantik. Sandal, kata Yehua acuh tak acuh. King Ya berharap bisa menamparkan Yehua dengan keras. Apakah ada orang yang bersikap seperti bos seperti itu? Bahkan memintaku untuk membantumu mengambil sandal. Namun, ketika dia melihat Yehua membawa begitu banyak hadiah di tangannya, dia dengan enggan membantunya mengambil sandal. Kali ini, giliran Paman Fu yang tercengang. Nona besar itu benar-benar berjongkok di lantai untuk membantunya berganti sandal. Aku tidak buta, kan? Siapa sebenarnya pria ini? Temannya. Jika itu temannya, dia tidak akan begitu akrab dengannya, pacarnya. Tapi seharusnya tidak begitu, tunangan nona besar itu saat ini masih duduk di dalam, dan identitasnya bahkan telah dikonfirmasi oleh tuannya. Terlalu kecil, kata Yehua acuh tak acuh. King Ya hampir marah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah ayah dari anak itu, kamu bisa bertindak seperti ini. Paman Fu berkata sambil tersenyum tipis, Tuan, saya akan pergi mencarikan sepasang untuk Anda, mohon tunggu sebentar. Tidak perlu seperti itu, Paman Fu. Masih ada pasangan lain di sini. Kali ini, Yehua akhirnya bisa mengenakan sandal itu dan tidak punya alasan lagi untuk mempersulit King Ya. Nona besar, Tuan, silakan masuk. King Ya sedikit gugup, lagi pula, dia datang untuk mengungkapkan keinginannya hari ini, dan menolak untuk menjadi gadis yang penurut. Paman Fu, apakah ibuku sudah pulang? Tanya King Ya. Tuan bersama dengan nyonya besar. Nyonya kedua juga ada di sini, kata Paman Fu. Yehua agak penasaran, apa maksud dari nyonya kedua? Awalnya, kupikir ibu King Ya sudah meninggal, lagi pula, dia bilang dia dan King Yutong punya ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Tapi dari kelihatannya, ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Ayahnya sebenarnya punya 2 wanita dan bahkan terang-terangan membawa pulang keduanya. Ini agak menarik. Melihat Yehua tertawa, King Ya langsung tahu apa yang dipikirkan Yehua, dan langsung menjadi marah dan menginjak Yehua. Saat Yehua melihat lapisan cetakan sandal yang tercetak pada kaus kaki putih bersihnya, mentalitas misofobianya langsung meledak. Apakah kamu ingin bertengkar denganku di sini? Yehua berkata dengan dingin. Wanita ini sangat sombong ya. Bagaimana mungkin Yehua bisa mentolerir noda di kaus kakinya? Melihat noda di kaus kakinya saja sudah membuatnya ingin merobek kaus kaki itu. Ambilkan aku sepasang kaus kaki baru. Kamu. King Ya juga sangat marah. Bukankah itu hanya noda hitam kecil? Apakah perlu membuat masalah besar seperti itu? Cepat, Yehua berkata dengan suara berat, tidak dapat menahan noda itu selama setengah menit lagi. Paman Fu bergegas mendekat, Tuan, mohon tunggu sebentar. Paman Fu, jangan ganggu dia. King Ya juga marah sekarang. Kalau aku harus memberinya sepasang kaus kaki baru untuk diganti sekarang, bagaimana nanti?
Dia akan menjadi jauh lebih buruk di masa depan. Nona besar, tatapan mata Yehua menjadi semakin dingin, dan bahkan ada semacam kecenderungan untuk marah. King Ya, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Aku juga akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, aku bukan pembantumu, aku istrimu, kesabaranku juga ada batasnya. Mata Paman Fu terbuka lebar seolah-olah dia baru saja melihat Tano menyerbu bumi. Nona besar itu benar-benar mengatakan itu, dia adalah istrinya. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya Yehua bertemu dengan wanita sombong seperti itu, dia hampir saja meledak amarahnya, kalau saja bukan karena anak dalam kandungannya. Lepaskan kaus kakimu untukku. Yehua menarik dan mengembuskan napas berulang kali, mengendalikan amarahnya. Amarahnya semakin membaik dalam beberapa tahun ini, jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah lama mulai membantai semua orang. Oh, lelaki ini benar-benar menyerah, dan aku masih berpikir bahwa ia akan terus bertahan dan bertengkar denganku sampai akhir. Karena kamu sudah mundur selangkah, aku pun akan mundur selangkah juga. King Ya dengan patuh berjongkok dan melepas kaus kaki Yehua. Baru saat itulah kemarahan Yehua mereda. Paman Fu merasa dunianya berubah. Apa yang terjadi dengan nona besar itu, sampai-sampai dia jongkok untuk membantu pria ini melepas kaus kakinya. Lebih baik kamu tidak membantahku lagi, emosiku sedang tidak baik, kata Yehua dingin. King Ya mendengus dingin, aku seorang wanita hamil, sebaiknya kau jangan membuatku marah. Wanita hamil. Paman Fu merasa ingin pingsan. Ya ampun, apakah mereka hanya berpura-pura agar aku melihatnya atau mereka serius? Tapi, bukankah suasana mereka agak aneh? Keduanya tidak mau repot-repot dengan satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, mereka juga tampak begitu akrab satu sama lain. Saya harap nona besar tidak akan bertindak terlalu berlebihan hari ini. Tuan besar dan tuan telah banyak mengkhawatirkan masalah ini. Koridornya tidak terlalu panjang. Ketika Paman Fu mendorong pintu ganda, beberapa orang muncul di depan mata Yehua, dan beberapa orang itu juga melihat ke arahnya. Long Aotian sudah tiba di sini sejak pagi. Tentu saja, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk datang dan memenangkan hati orang-orang dari keluarga King, membantu mereka memeriksa denyut nadi, dan berbicara sedikit tentang hal-hal yang baik untuk menjaga kesehatan. Kakek King Ya berusia 80 tahun ini, dan ada berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan padanya. Namun, sejak Long Aotian muncul, semua gejalanya telah terkendali dan bahkan perlahan membaik. Selain itu, istri, putra, dan dua menantunya semuanya telah dirawat oleh Long Aotian juga. Aku tidak menyangka bahwa teman lamaku akan memiliki cucu yang begitu hebat. Jika King Ya menjadi pasangannya, itu pasti akan menjadi berkah bagi keluarga King. Aotian, bagaimana hubunganmu dengan King Ya? King Chengren meminum teh yang direbus oleh menantu perempuannya, Wang King, dan bertanya sambil tersenyum. Penampilan Long Aotian cukup bagus, dia bisa dibilang bisa masuk dalam kategori pria tampan. Dia terlihat sangat bersih saat mengenakan pakaian santai, namun, dia kurang memiliki aura bermartabat. Namun, itu tidak terlalu penting. Dan sekarang, Long Aotian sedang melihat ke arah selebriti besar, King Yutong. Baru saja ketika King Yutong masuk, dia bahkan bingung, mengapa selebriti besar King Yutong ada di sini, jadi dia sebenarnya adalah saudara perempuan King Ya, dan dilahirkan oleh nona kedua, Zihan. Bisa melihat King Yutong sendiri secara langsung, aku merasa sangat senang sekarang. Temperamennya yang halus dan bersih, seperti peri, gaun panjang berwarna putih, memperlihatkan sebagian kecil dari masing-masing lengannya, rambut indahnya yang halus dan lembut seperti air terjun, mata indahnya yang sangat jernih, yang seperti mata air, tidak mengandung sedikit pun kotoran sama sekali, postur duduk anggun yang mencerminkan didikan baiknya, dan lekuk tubuhnya yang terekspos terus-menerus memikat. Sosoknya membuat jantung berdebar kencang, dan ingin segera berlutut dan menjilati kakinya. Dari kepala hingga kakinya, tidak ada satupun cacat yang terlihat. Wanita ini benar-benar wanita berkualitas tinggi. Tidak, dia sudah masuk kategori peri. Terlebih lagi, wanita seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan King Ya, dan poin utamanya adalah dia bahkan adalah saudara iparku. Astaga. Ini adalah tempo di mana aku akan dapat memeluk dua wanita cantik dalam pelukanku. Aku, Long Aotian, harus mengungkapkan bahwa aku merasa sangat hebat saat ini. Meskipun tampaknya dia meremehkanku saat ini,
Tetapi yang dapat dipastikan adalah, dia akan menjadi istri kecilku di masa depan, seperti inilah alur ceritanya seharusnya berkembang. Selanjutnya bab 21 kamu tidak akan melakukannya, sudah terlalu jelek.